Selamat datang di episode pertama dari podcast Cinde. Nah, teman-teman semuanya, aku mau menyapa teman-teman semuanya dulu. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan yang kedua, aku juga mau menyapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Mbak Audrey Giska. Halo Mbak Audrey Giska. Hai, Gimana kabarnya Mbak hari ini? baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, aku mau jelasin dulu ke teman-teman kalau ini adalah episode pertama dari podcast Cinde. Jadi podcast Cinde ini adalah podcast yang dibuat oleh mahasiswa Departemen Teknik Industri, lebih tepatnya Departemen Profesi dan Keilmiahan. Seperti itu teman-teman. Dan podcast ini akan berlanjut selama beberapa episode dan akan membahas beberapa materi yang sangat penting dan bermanfaat teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang notabene-nya kita semua membutuhkan, yaitu tentang personal branding. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, pertama-tama aku bakalan mengenalkan dulu nih dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Mbak Giska. Nah, jadi lebih awalnya aku akan membacakan tentang profil dari Mbak Giska terlebih dahulu. Jadi Mbak Giska ini adalah mahasiswa Departemen dan Teknik Industri, Departemen Sistem dan Teknik Industri ITS. Beliau adalah mahasiswa TI dengan kelas internasional kalau di ITS, dan beliau juga merupakan asisten dari laboratorium PSMI. Mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu laboratorium PSMI. Mbak Giska ini juga merupakan manajer public relation at ISEC in Surabaya dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, dalam hal dunia profesional nih teman-teman, Mbak Giska ini juga berpengalaman dalam business development intern at Shopee Indonesia dari Januari 2021 sampai dengan sekarang. Mungkin kalau teman-teman buka di Instagramnya Mbak Giska, ada tuh postnya Mbak Giska terbaru tentang Shopee ya Mbak ya. Oke, lalu yang selanjutnya, dalam dunia profesional juga, Mbak Giska ini juga berpengalaman sebagai research freelancer at Ravelry. Lalu selanjutnya Mbak Giska juga berpengalaman sebagai business development intern at Jobhan. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih Jobhan itu apa. Mungkin kemarin juga sempat ada yang daftar-daftar nih buat internnya. Nah, Mbak Giska ini juga berpengalaman di dalam Jobhan. Lalu selanjutnya Mbak Giska juga pernah menjadi consumer business solution intern at Telkom Indonesia, teman-teman. Nah, selain professional experience-nya, Mbak Giska ini juga berpengalaman dalam bidang international exposure atau paparan internasional. Salah satunya adalah sebagai partisipan dalam Third Bali Democracy Student Conference 2019, teman-teman. Nah, selain kegiatan-kegiatan yang tadi, Mbak Giska ini juga berpengalaman dalam bidang achievement atau pencapaian yang antara lain adalah First Place of Business Plan by UNER 2019, lalu juga ada Top 10 Frisian Flag Campus Challenge 2019, lalu ada juga Best 20 Outstanding Youth for the World 2019, dan yang tak kalah menarik dan mungkin teman-teman paling mengenal Mbak Giska karena ini adalah XL Future Leader Batch 7 Awardee 2018. Nah, kebetulan dulu nih aku ini juga tahu tentang XL Future Leader ini dari Mbak Giska loh, pertama kali dulu waktu awal-awal masuk di teknik industri gitu, Mbak. Nah, selain itu, Mbak Giska juga memiliki 3 core kompetensi, yaitu market research, financial modeling, serta leadership, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Setelah tadi aku mencoba mengenalkan tentang Mbak Giska, sekarang lupa nih, aku tadi belum kenalan. Mau perkenalan dulu, nama aku Atala Hafidz. Teman-teman boleh panggil aku Hafidz, Mbak Giska juga langsung panggil aja Hafidz, Mbak. Aku adalah mahasiswa Teknik Sistem dan Industri ITS angkatan 2019 dan saat ini aku ada di semester 4 kebetulan, seperti itu. Nah, sebelum langkah lebih jauh nih Mbak Giska, materi kita pada hari ini kan personal branding. Personal branding ini ibaratnya adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita bakalan bahas-bahas lebih meluasnya lagi dalam sesi podcast bersama kita. Nah, tapi sebelumnya Mbak Giska, dalam setiap sesi podcast Cinde ini akan selalu diawali dengan sesi telepon random Mbak Giska.
Nah, inilah yang membedakan podcast ini dengan podcast-podcast lainnya. Jadi kita akan menelpon teman kita dari mahasiswa teknik industri dan ingin bertanya tentang, baik itu tentang, kita akan bertanya kepada mereka tentang apa sih yang diketahui tentang Mbak Giska dan juga apa yang diketahui tentang personal branding. Seperti itu Mbak Giska. Oke, kalau gitu langsung saja. Aku sudah share sound komputer soundnya dan aku akan menelpon temanku yang namanya Cinta Rinandita. Oke. Halo. Halo. Halo Cinta, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Nah, jadi Cinta, kebetulan Cinta adalah sebagai orang yang beruntung menjadi salah satu penerima telepon dari kita, telepon iseng dari kita. Jadi kita, ini aku Hafiz ya, jadi malam ini, aku ini hari ini sebagai host dari sebuah podcast yang namanya Podcast Cinde Cinta, dan podcast ini tuh pada hari ini membahas tentang personal branding. Nah, Halo, iya. sebelumnya Cinta kira-kira keberatan nggak kalau misalnya kita mau tanya-tanya dikit nih tentang personal branding dan lainnya? Oke. Oke, boleh ya Cinta? Nah, pertanyaan pertama nih Cinta. Seberapa kenal sih Cinta sama Mbak Giska? Oh, enggak kok. Iya, boleh. Aduh, kalau dibilang kenal deket sih sebenarnya enggak. Cuma siapa sih yang nggak tahu Mbak Giska gitu kan. Anak TI yang nggak tahu Mbak Giska siapa sih gitu. Oke, kalau boleh tahu sejauh ini Cinta itu mengenal Mbak Giska sebagai apa sih Cinta? Mungkin bisa diceritain dikit dong. Oke, yang aku tahu nih Mbak Giska itu adalah salah satu asisten laboratorium PSMI, yaitu salah satu lab yang ada di TI. Terus dia juga banyak banget nih pengalaman magangnya, ada di Shopee, ada di Jobhan, ada di Telkom, dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Terus juga dia itu salah satu staff ISEC setahu aku, dan juga dia ini penerima XLFL, award di XLFL. Terus juga dia kalau nggak salah mendirikan sebuah bisnis gitu ya, yang pasti banget lah gitu. Oke, wah berarti Cinta ini cukup mengenal siapa itu Mbak Giska. Bukan kenal, at least tahu lah siapa itu Mbak Giska. Karena siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Giska? Nah, lalu ini nih Cinta, malam hari ini kita ini podcastnya membahas tentang personal branding. Nah, kalau Cinta sendiri, kira-kira dari Cinta seberapa tahu sih apa yang Cinta pahami tentang apa itu personal branding, Cinta? Oke, kalau menurut aku personal branding itu adalah cara dari seseorang untuk bisa mempromosikan dirinya gitu, untuk bisa memberitahukan ke orang lain, ke khalayak luas tentang apa sih yang bisa dia capai dan yang bisa dia berikan gitu untuk sebuah organisasi atau sebuah lingkungan kayak gitu. Oke, jawaban yang sangat menarik sekali dari Cinta. Baiklah, Cinta, terima kasih sudah bersedia menerima telepon iseng dari kami dan bisa menjawab pertanyaan kami walaupun tanpa persiapan, Cinta. Terima kasih sebelumnya dan selamat malam, Cinta. Selamat beraktivitas. Selamat malam, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, wah tadi itu telepon dari teman kita Cinta, Mbak Giska. Cinta ini adalah angkatan 2019 juga. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Cinta nih Mbak Giska, mungkin ada beberapa poin yang bisa didapat seperti apa itu personal branding menurut pandangan dari Cinta. Nah, berkaitan dengan ini Mbak Giska, sebagai pembuka, menurut Mbak Giska, apa sih sebenarnya personal branding itu? Oke, sebenarnya benar banget sih sama yang Cinta bilang tadi. Personal branding itu kayak ibaratnya kalau menurut aku packaging dari sebuah produk. Jadi gimana kita mendeliver siapa kita di depan orang-orang lain. Jadi kayak bukan berarti personal branding itu sesuatu yang dibuat-buat atau kayak
kita harus menunjukkan seutuhnya diri kita, tapi personal branding itu lebih ke packaging. Kayak gimana sih kamu mau nge-package sebuah produk? Gimana sih kamu mau lihat produk ini um, dijual di pasaran, ibaratnya kayak gitu. Gimana diri kamu mau direpresentasikan di dunia marketplace dan sebagainya, kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti dari yang aku tangkap nih Mbak. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Mbak. Enaknya kita pakai saya Anda atau aku kamu nih Mbak? Aku kamu aja kamu. Oke. Kalau gitu lanjut. Nah, dari yang aku tangkap dari omongannya Mbak Giska, berarti inti dari personal branding itu adalah bagaimana kita menggambarkan diri kita di hadapan khalayak ramai. Dan itu Yes. berarti kita menunjukkan value kita dan hal ini pastinya nggak jauh dari track record dong, Mbak. Yap, Bener betul ya? banget. Bener banget. Nah, berkaitan dengan track record dan juga personal branding ini, kalau menurut Mbak Giska, seberapa penting sih personal branding dalam seseorang? Misalnya dari pengalaman Mbak Giska sendiri sih, menurut Mbak Giska dari skala 1 sampai 10, 1 paling kecil, 10 paling besar, personal branding ini seberapa penting sih Mbak? Dan bagaimana Mbak ini menggambarkan pentingnya dari personal branding ini sendiri? 10 sih menurut aku. 10 ya? Karena gimana ya, personal branding ini menurut aku sesuatu yang kita semua harus jaga banget gitu. Karena em, orang-orang tuh bisa menilai kita dari personal branding kita gitu. Kayak ya tadi aku ibaratin personal branding ini sama kayak packaging kan. Kayak kalau packaging sebuah produk itu bagus, terus kayak kelihatan mahal dan segala macam, pasti produk itu dibilang mahal gitu. Tapi kayak kalau packaging produk itu kayak cuma plastik, ya udah gitu aja, pasti produknya juga nggak akan mahal gitu. Jadi menurut aku di marketplace terutama ya di tempat kerja dan sebagainya, orang akan menilai kita dari personal branding kita sih pertama-tama. Maksudnya bukan dari kompetensi kita, bukan dari kepintaran kita, tapi justru dari personal branding kita gitu. Jadi menurut aku penting banget sih personal branding. Oke, wah menarik sekali sih. Berarti ini tadi uh, jawabannya langsung tegas 10 gitu. Nah ini menarik sekali sih. Oke, nah personal branding ya Mbak. Jadi kalau bisa dibilang segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita melakukan aktivitas itu bisa menjadi representasi kita di hadapan orang lain dan itu bisa menjadi personal branding kita ya Mbak berarti. Menurut aku nggak semua aktivitas sih, karena kita tetap bisa jadi apa adanya kita di depan teman-teman kita, di depan orang-orang terdekat kita, dan itu nggak akan mengganggu personal branding kita gitu. Jadi personal branding adalah ibaratnya image kamu di depan khalayak umum gitu, ngerti nggak sih? Oh Jadi iya, iya. bukan di depan orang-orang terdekat kamu, karena ya capek juga nggak sih kalau kamu kayak harus terus membrandingkan diri kamu yang kayak gimana ke orang-orang sekitar kamu, kayak pasti kamu juga mau santai, mau jadi diri kamu sendiri kan. Jadi bukan di setiap aktivitas, tapi di aktivitas-aktivitas yang emang menurut aku formal, di aktivitas yang terpublikasi kayak di sosial media dan segala macam, kayak gitu sih. Oke. Nah, oke, berarti kita harus bisa membedakan antara sikap kita saat kita ingin mempersonal brandingkan diri kita dengan sikap kita saat kita ibaratnya dengan orang-orang terdekat dan kita ibaratnya bukan dalam rangka ingin personal branding seperti itu ya Mbak ya. Ya. Nah, untuk uh, gini nih Mbak, berkaitan dengan personal branding. Dulu ya. Ini pengalaman pribadiku. Ketika aku masuk ke dalam Departemen Teknik Industri, pasti ada acara yang namanya pengenalan terhadap jurusan. Dan itu kita di istilahnya disajikan dengan berbagai jenis prestasi maupun pencapaian dari senior-senior kita. Misalnya ada Mbak Giska jadi Excel Future Leader, lalu ada yang menjadi mungkin anggota himpunan, mungkin ada yang menjadi anggota asisten lab. Nah, di saat itu sebagai mahasiswa yang masih baru ya, ibaratnya kita masih dalam proses pendewasaan. Kita sebagai orang yang barusan mengenal ini cenderung merasa terpancing, Mbak. Akhirnya karena banyak nih
media di mana kita bisa berkembang, akhirnya kita asal comot aja. Begitu ada publikasi tentang ini, ikut ah. Begitu ada publikasi tentang ini, ikut ah. Nah, apakah Mbak Giska pernah mengalami ini dan bagaimana cara Mbak Giska menghadapinya? Karena ya sebagai manusia normalnya ya, itu nggak mungkin bisa mencapai itu semua. Pasti harus ada yang direlakan dan harus ada yang dicapai. Benar kan Mbak? Nah, kalau dari Mbak Giska sendiri gimana sih Mbak caranya untuk menghadapi itu? Bener banget sih, kayak awal-awal masuk maba gitu kan pasti kayak banyak banget pilihan, banyak banget option gitu ya yang bisa kita lakuin dan segala macam. Tapi beruntungnya dari aku awal-awal maba itu kan aku udah masuk Excel Future Leaders ya. Jadi di situ kayak aku dikasih tahu tentang gimana set goals di dunia perkuliahan. Jadi kayak gimana kita tuh nggak harus ambil semua opportunity yang ada, kita nggak harus jadi semua yang kita bisa gitu, tapi kita harus tahu nih goals kita mau kemana, kita mau kerja di bagian apa, dan kegiatan-kegiatan apa yang akan mendukung kita sampai ke titik itu gitu. Jadi misalnya nih, kamu mau kerja di dunia marketing, ya ketika kita di kuliah di teknik industri kan kita nggak terlalu banyak ya pelajaran marketing dan sebagainya, kayak ya bumbu-bumbu aja lah di mata kuliah tertentu. Nah, gimana caranya biar kita nih kelihatannya anak marketing banget? Ya kamu jadi public relation di mana-mana gitu. Kamu jadi public relation di event-event ITS, kamu jadi hublu misalnya, atau ya pokoknya bidang-bidang yang emang merujuk ke marketing. Jadi nanti ketika kamu apply kerja dan sebagainya, kayak kamu punya cerita gitu loh tentang perkuliahan kamu ke orang atau ke perusahaan yang kamu apply di posisi marketing itu gitu. Jadi kalau aku sih cara overcome-nya adalah untungnya aku ngerti hal itu ya di awal-awal semester. Jadi aku udah mendivine aku mau di bagian mana dan kayak organisasi-organisasi apa ataupun kegiatan-kegiatan apa yang menunjang itu gitu. Jadi aku nggak ambil semuanya kayak gitu sih. Nah, ini nih teman-teman, jangan asal pilih. Soalnya nih Mbak, kadang itu di antara kita mungkin masih ada yang bingung caranya dan mungkin belum tahu ilmu dalam memilih dan mengembangkan personal branding ini, jadinya kita kebalik nih Mbak prosesnya, bukan menentukan tujuan dulu, tapi kita mengambil tools-toolsnya dulu, baru kita nanti di tengah jalan, tujuanku mau kemana ya? Nah, itu Hmm. tuh yang mungkin menjadi masalah dari teman-teman semua. Nah, eh, kalau dari Mbak Giska nih, ada ini nggak Mbak? Sebuah cara supaya teman-teman ini bisa membrainstorming dirinya buat menentukan aku sebenarnya tujuannya mau apa sih? Gitu. Mungkin dari pengalaman Mbak Giska seperti apa Mbak? Kalau aku sih, caranya adalah pertama yang paling penting banget adalah research. Karena kita kuliah kan 4 tahun, dan dalam 4 tahun itu bakal banyak yang terjadi. Apalagi kayak sekarang contohnya pandemi. Siapa sih yang tahu kalau bakal pandemi, ya kan? Terus ya kayak ke depannya kita nggak pernah tahu 4 tahun ke depan tuh bakal jadi kayak gimana. Sekarang aja semua udah digital dan lain-lain. So menurut aku penting banget buat research. Jadi nggak sekedar kayak oh gue mau kerja di Telkom misalnya, oh, atau gue mau kerja di Shopee gitu. Enggak, kayak kita harus research. Emang Shopee 4 tahun dari sekarang, apakah Shopee itu masih ada di dunia ini? Ngerti nggak sih? Oh Jadi iya. dari itu aja tuh udah perlu di research apakah perusahaan yang kamu mau tuju ini masih ada di dunia ini Iya. nantinya gitu. Itu pertama. Terus kedua, kalau kamu udah putusin mau perusahaan apa, kamu cari bidang yang kamu mau. Ini pasti ya menyangkut kayak passion kamu, kamu suka apa dan sebagainya juga kan. Itu kayak perlu banget dicari-cari sih karena kamu harus lihat job description dan requirement-nya juga. Karena kalau cuma lihat requirement dan nggak lihat job description, yang kamu kerjain nanti kan job description-nya gitu kan. Tapi kalau kamu ngeliat requirement-nya, justru requirement yang kamu harus kejar untuk menjalankan job description. Jadi dua-duanya penting banget untuk dilihat. Dan lagi-lagi kalian harus research. Kenapa? Karena misalnya nih, sekarang kan industri udah banyak banget yang pakai IT dan segala macam. Untuk kayak accounting atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agak repetitif, yang nggak terlalu memerlukan ya kayak kreativitas manusia, itu pasti bisa banget digantikan sama komputer, bisa digantikan sama mesin dan lain-lain. Jadi kalian harus pikirin itu juga, perkembangan teknologi ini bisa menggantikan pekerjaan yang aku mau nggak ya 4 tahun ke depan gitu. Karena
kadang kayak oh ya udah aku suka accounting misalnya, tapi kita tuh nggak kepikiran sekarang udah ada belum ya orang-orang yang mendevelop sistem atau mendevelop gimana ya, machine learning dan sebagainya yang emang akan menggantikan posisi accounting ini gitu. Jadi penting banget sih menurut aku buat research pertama perusahaannya dan kedua posisinya kayak gitu. Oke, berarti dari yang bisa aku tangkap nih, yang penting itu adalah kita research ke depannya. Karena tanpa research ini ya udah kita ibaratnya kita mengaduk-aduk air yang istilahnya itu keruh gitu. Kita nggak tahu ada apa di dalam kalau kita nggak bisa nge-research gitu ya Mbak Giska. Oke, Yes. nah mungkin teman-teman di sini nih setelah mendengar apa yang disampaikan Mbak Giska ini tadi, itu langsung tersadarkan Mbak kayak, oh iya ya, kenapa aku dulu nggak gini, kenapa aku nggak menentukan dari awal. Nah, menurut Mbak Giska, untuk teman-teman yang mungkin notabene sudah terlanjur menempuh jalannya, menurut Mbak Giska, mereka ini apakah terlambat Mbak untuk menentukan siapa diri mereka dan kedepannya akan mempersonal brandingkan diri mereka? Dan kalau misalnya kesempatan itu masih ada, kira-kira dari Mbak Giska ada pesan nggak Mbak untuk mereka ini? Menurut aku it's never too late sih. Maksudnya ya aku percaya ketika kita udah lakuin yang terbaik dan ketika itu salah gitu misalnya it's okay gitu karena ya kita udah melakukan yang terbaik gitu. Jadi menurut aku jangan putus asa dan jangan merasa kayak ya gue udah telat, misalnya gue udah tahun terakhir dan gue udah nggak jelas nih 4 tahun kemarin gue mau kemana sih gitu kan. It's okay sih menurut aku. Jadi tenang aja, Kak, coba dipikir-pikir lagi, kayak cari deh link dari kejadian-kejadian, misalnya dari organisasi-organisasi yang kamu ambil, dari event-event yang kamu jalanin gitu. Pasti kan ada yang beberapa kamu tuh seringnya jadi acara sama gitu. Ya udah kamu kumpulin nih yang acara-acara, yang publikasi-publikasi. Nah, terus kamu mikir, jurusan mana, apa namanya, posisi mana yang kamu mau tuju dan kayak yang mana nih yang lebih sesuai sama kamu gitu. Jadi kamu kategoriin aja pengalaman-pengalaman kamu yang kamu udah lewatin dan kamu sesuaiin ceritanya ibaratnya sama ke depan kamu mau apply di mana. Karena mungkin ini agak nyinggung ke CV ya, karena CV itu sebenarnya nggak perlu menceritakan semua pengalaman kita gitu. CV itu nggak perlu kayak misalnya aku pernah ikut 10 event gitu, terus 10-10-nya ditulis gitu, enggak. Justru CV itu harus specialized dan spesifik gitu. Jadi, it's okay kalau emang udah melewati banyak hal dan udah nggak terlalu spesifik gitu, tapi kita bisa menceritakannya secara spesifik, ngerti nggak sih? Jadi, kadang sih sebenarnya it's not about apa pengalaman kalian dan sebagainya, tapi it's about how you deliver it gitu, kayak gimana kamu mau menyampaikan ke orang-orang kayak gitu. Dan sekarang banyak banget juga kan online course yang mungkin bisa jadi nilai plus kalian gitu ketika kalian oh TI kurang bahas ini nih gitu, jadi kan kalian bisa ambil online course dan masukin itu di CV kalian juga, dan ya itu bisa jadi story dan pengetahuan juga buat kalian gitu sih. Oke, menarik banget. Tadi berarti dari yang disampaikan Mbak Giska ini, it's not about apa yang sudah kita lakukan, tapi meskipun ibaratnya kita ngerasa, aduh, aku salah nih. Yang penting kita bisa mengkategorikan dari apa yang sudah kita lakukan, dan nanti ketika kita sudah menemukan tujuannya, kita bisa memilih nih, ketika kita mau ke sini, yang kita akan cantumkan apa, dan kaitannya tadi dengan CV. Ibaratnya gini sih Mbak, aku pernah dengar cerita kayak gini, ini kalau nggak salah dulu pernah ada di salah satu podcast terkenal di Indonesia, YouTube yang sering trending itu Mbak, itu mengundang salah satu chef terkenal di Indonesia, dan itu tuh dia sebagai chef kan, dia itu sering menerima appliance juru masak gitu Mbak. Nah itu tuh lucunya, dia mendaftar sebagai seorang juru masak, tapi menampilkan saya pernah menang lomba piano se-Jawa Timur. Nah saya dari situ nyadar, iya ya, Hmm, ya memang itu ibaratnya prestasi dan itu tuh memang layak untuk dihargai. Tapi ibaratnya itu adalah sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang mau kita capai di situ. Bener gitu ya Mbak ya? Gitu sih, ya itu benar banget. banget. Kayak seenggak berprestasinya itu mendingan itu nyambung daripada
itu kelihatan menang atau kelihatan keren tapi nggak nyambung gitu. Bener banget. Itu sih yang mungkin selama ini banyak dari teman-teman kita nggak sadari, dan mungkin dengan mendengar podcast ini teman-teman jadi sadar, oh iya ya, ngapain aku kemarin nyantumin itu, kan aku pengennya jadi ini gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah dapat tentang bagaimana cara mendeliver diri kita. Nah, sekarang ini nih Mbak, aku mau lebih dalam ke tentang Mbak Giska. Kira-kira selama ini, sejauh ini, ketika kita mendengar orang-orang yang mungkin berprestasi ataupun orang-orang yang memiliki banyak pengalaman dalam organisasi maupun personal experience, mereka selalu memiliki seorang role model, Mbak. Entah itu seorang tokoh fiksi maupun tokoh nyata. Nah, kalau dari Mbak Giska sendiri nih, kira-kira siapa sih role model Mbak Giska? Waduh, sulit ini. Kalau role model, jujur untuk yang kayak di dunia, maksudnya kayak nggak ada role model yang satu yang saklek gitu loh buat aku, ngerti gak sih? Kayak nggak ada yang kayak satu orang yang kayak aku pengen banget jadi dia gitu, nggak ada sih. Cuma di komunitas aku tuh kayak banyak kakak-kakak ibaratnya, ngerti gak sih? Kayak orang-orang yang lebih tua dari aku dan kayak emang udah kerja dan sebagainya itu. Jadi ya menurut aku mereka sih role model aku, dan yang paling jadi role model aku menurut aku papa aku sih. Karena dia kayak hard worker banget gitu sih. Oke. Jadi tidak ada seorang role model yang benar-benar perfect untuk kita, tapi kita bisa memilih siapa role model terbaik ini, dan untuk Mbak Giska itu adalah papa dari Mbak Giska sendiri. Oke. Ya. Oke, sangat menarik teman-teman. Nah, ini nih Mbak, kita kembali lagi ke masalah personal branding. Kira-kira dari pengalaman yang Mbak Giska alami, dalam membangun personal branding ini, apakah sudah benar-benar sesuai dengan perencanaan Mbak di awal? Dan boleh tahu dong Mbak, dulu ketika Mbak pertama kali merancang personal branding untuk Mbak Giska sendiri, itu tuh waktu kapan sih? Atau udah mulai SMA, atau baru saat semester berapa? Boleh dong Mbak diceritain? Kalau aku sih em, merasa ya adalah trial and error-nya, dan adalah yang kayak aku pengen tapi nggak kesampaian gitu. Jadi kalau untuk merancangnya sih aku udah dari kuliah, dari aku yang Excel level itu yang aku bilang. Terus tadi apa untuk yang kayak nggak tercapai atau gimana gitu ya? Iya, apa namanya, kira-kira tadi kan mungkin ada yang kayak ini, sesuai atau nggak sesuai di awal. Nah itu, kalau misalnya nggak sesuai itu, Mbak Giska ini merancangnya itu sebenarnya benar-benar merancang ya Mbak? Itu mulai semester berapa sih? Dan gimana cara merancangnya gitu Mbak? Kalau aku mulai merancang dari semester 2. Terus gimana merancangnya itu tadi yang kayak aku set goals, aku mau jadi apa dan segala macam. Aku cari LinkedIn orang-orang yang udah berhasil masuk ke sana dan apa aja. Maksudnya pasti kan kita bisa lihat kan similarity-nya, kayak mereka pernah punya achievement apa, mereka punya pengalaman apa dan sebagainya. Terus habis itu aku list down apa aja yang harus aku lakuin, apa aja yang udah ada di aku, apa aja yang belum. Dan ya kayak ya aku kejar yang belum gitu. Dan mungkin kalau buat sharing, aku jujur sebenarnya pengen banget ada exchange selama aku kuliah gitu. Tapi aku nggak kesampaian buat exchange selama aku kuliah nih. Nah, udah kan tuh, udah lewat kan tuh 4 tahun, udah nggak mungkin kan aku exchange selama kuliah. Apalagi corona gitu kan. Tapi pertama, aku bisa alasan ke perusahaan itu kalau karena corona aku jadi nggak bisa exchange. Kedua, aku gantiin itu dengan itu yang programnya Kementerian Luar Negeri yang Bali Student Democracy itu kan international conference ya. Nah itu kan kayak ya bisa lah menggantikan karena itu international exposure juga hitungannya walaupun di Bali. Jadi kayak misalnya nih kamu lihat oh kriteria orang yang masuk di sini tuh
ada exchange di luar negeri, ada pengalaman di luar negeri. Aku belum nih gitu. Jadi jangan membatasi diri kalian kayak aku harus exchange gitu. Nggak harus gitu kayak karena yang dilihat pasti kan international exposure-nya. Kayak gimana kamu beradaptasi di lingkungan yang mungkin beda banget dan segala macamnya. Jadi ya udah kejar itunya gitu. Oh, main idenya adalah lingkungan yang dia mau lihat kalau kamu tuh orangnya adaptif gitu kan. Ya udah kamu cari lingkungan yang emang kamu harus beradaptasi, misalnya tadi international conference, ketemu orang-orang dan sebagainya. Kedua, kamu juga bisa karena corona nih kan, aku ikut online course aja gitu. Aku ikut pelajaran yang emang dari luar negeri dan segala macamnya. Walaupun emang mungkin nggak bergaul sama orang-orang luar negeri dan gimana-gimana, tapi kan aku kelihatan misalnya aku ikut online course yang internasional, kelihatan aku bisa survive di course internasional gitu. Aku ngerti pelajaran internasional kayak gitu. Jadi kayak kita juga harus pinter-pinter nih mainin strategi gimana caranya memenuhi suatu kriteria ketika emang opportunity-nya mungkin udah nggak ada atau kayak apa ya yang lebih possible, apa ya yang lebih dekat sama aku yang bisa aku kejar kayak gitu. Jadi jangan don't limit yourself lah. Tuh. Oke, berarti kalau boleh dibilang banyak jalan menuju Roma ya Mbak ya? Tuh. Bukannya student exchange tapi bisa melalui international exposure yang lain gitu teman-teman. Jadi istilahnya memang kadang kita ini memiliki tujuan, misalnya aku pengen international exchange. Nah, tapi international exchange ini untuk apa sih? Kenapa kita mau international exchange? Kira-kira ada nggak sih substitute atau pengganti yang bisa kita lakukan selain student exchange itu? Dan kira-kira apakah tujuannya bisa tercapai walaupun kita tidak mencapai itu dan menggunakan cara yang lain? Dan itu adalah permainan gimana kita mengatur strategi ya Mbak ya. Jangan Yes. terlalu kaku, kita harus bisa selalu beradaptasi, adaptif. Oke. Nah, sedikit keluar nih Mbak dari topik bahasan. Terkait LinkedIn Mbak. Menurut Mbak Giska, seberapa terkait sih ketika kita membuat akun LinkedIn dan seberapa penting LinkedIn ini dalam rangka kita membangun sebuah personal branding Mbak Giska? Iya, LinkedIn menurut aku salah satu tempat yang semua orang melakukan personal branding gitu ya. Kayak bahkan ada temen aku tuh bener-bener apa ya, mungkin menurut aku kadang kayak terlalu personal branding. Misalnya kayak ada orang ikut kompetisi, terus ya kayak kompetisi itu cuma diikuti oleh 5 peserta gitu, 5 partisipan. Terus dia kayak bilang kayak dia top 5 gitu, ngerti gak sih kayak ya iyalah top 5 orang ada cuma 5 gitu kan. Itu kan personal branding sebenarnya, ngerti gak sih kayak orang ngeliatnya kayak gila dia top 5, tapi dari berapa emang sebenarnya dari 5 gitu kan. Jadi kayak menurut Ya nggak aku nggak salah sih ya. nggak salah sih, cuma nggak perlu segitunya, ngerti nggak sih? Maksudnya, kebayang nggak sih kalau kamu ditanya sama HR gitu, misalnya di perusahaan kayak, oh ini emang dari berapa peserta? Terus kayak kamu mau bohong gitu, kayak dari 100 peserta kan nggak mungkin gitu. Terus kalau kamu jawab 5 emang nggak malu apa kayak dari 5? Kayak, ngerti nggak sih? Jadi kayak menurut aku, LinkedIn itu emang tempat orang berlomba-lomba jadi yang terkeren lah pokoknya gitu kan dengan segala achievement, segala working experience dan lain-lain. Tapi inget sih, maksudnya kamu nggak perlu terlalu membrandingkan diri kamu yang kayak gimana-gimana banget gitu. Jujur, setahu aku, LinkedIn itu kayak banyak digunain itu sama orang-orang yang emang udah kerja, ngerti nggak sih? Jadi kayak HR-HR yang mau hijack orang dari perusahaan lain, itu liatnya LinkedIn gitu. Tapi setahu aku lagi nih, aku nggak tahu ya. Cuma setahu aku kalau untuk fresh graduate dan kita yang kayak working experience-nya masih belum ada lah ya, paling intern-intern doang gitu. Menurut nggak terlalu gimana-gimana banget sih gitu. Nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget. Jadi nggak perlulah yang kayak dimodifikasi sedemikian rupa sampai kamu tuh terlihat yang kayak keren banget gitu, nggak perlu. Kayak ya udah tulis aja sama kayak kamu nulis CV dan kayak ya udah tulis aja yang kayak achievement kamu, terus kayak kamu kerja apa dan apa yang kamu lakuin gitu. Menurut aku lebih jangan fokus ke aku harus menu-menuhin CV nih,
aku harus menu-menuhin LinkedIn karena si dia udah begini, si dia udah begitu gitu. Nggak perlu sih sampai segitunya Bener, gitu. bener Ya banget. lakuin aja bagian kamu, kayak do your best aja gitu. Nggak perlu Tuh, yang gimana-gimana tuh banget. teman-teman jangan kepancing. Biasanya ini yang suka insecure begitu buka LinkedIn, biasanya tuh kan ada notifikasi tuh Mbak, yang biasanya friends request itu begitu buka, kita buka, kok udah banyak nih prestasinya, aku belum apa-apa. Akhirnya ya dari situlah mungkin ada beberapa teman kita yang terpancing dan ikut kayak, aku mau ikut ini juga ah. Nah, tetap kembali lagi ke teman-teman ke bahasan yang tadi bahwa jangan terlalu mudah terpancing. Kita semua ini punya tujuan masing-masing dan peran masing-masing. Semua orang punya peran masing-masing, jadi ya udah mereka dapat achievement mereka, kita dengan tujuan kita. Gitu ya Mbak Giska. Yes, dan jangan sampai LinkedIn malah jadi bikin kamu ngerasa gak bisa berbahagia dengan pencapaian orang lain. Ngerti gak sih? Kadang kan ada orang yang melihat pencapaian orang lain dan masih jadi yang kayak, ih dia kok bisa kayak gitu sih gitu. Ngerti gak sih? Kayak, mestinya gue bisa tahu. Kayaknya gue lebih baik tahu sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Dan kayak, itu gak baik banget sih menurut aku. Maksudnya biar gimana pun, emang dunia ini kayak, ini kemana-mana banget. Gak apa-apa lah. Tapi ini kayak, maksudnya dunia ini tuh kayak mengajarkan kita buat terus-terus rushing gitu kan. Buat Ya, terus-terus kayak kita ya. harus cepet, kita harus produktif, kita harus ini, kita harus itu. Kayak menurut aku nggak gitu. Kayak semua orang punya face-nya masing-masing, semua orang punya masanya masing-masing. Dan kalau emang belum kamu orangnya, that's okay. Berarti kamu belum siap gitu. Bukan kamu belum mampu, tapi ya kamu belum siap aja. Ya kayak ayo siapin dirinya. Berarti kamu juga bisa kan gitu. Jadi ayolah gitu, jangan apa ya, punya toxic mindset gitu loh Ya, buat diri kamu sendiri. oke. Benar banget sih. Ibaratnya kalau kamu masih merupakan seekor ulat, kamu masih harus berusaha lagi untuk menjadi kupu-kupu. Jangan kamu begitu lihat kupu-kupu yang lain, kamu langsung kayak, males gini Terus akhirnya kamu mengacaukan dirimu sendiri dan kamu nggak berfokus dengan pengembangan dirimu, tapi kamu berfokus dengan memikirkan apa yang sudah dicapai orang lain gitu ya Mbak Giska. Dan Iya benar dan banget. itu nggak sehat banget sih emang. Bener sih. Oke, Mbak Giska, kita sudah berbicara, nggak kerasa nih Mbak Giska, udah berbicara selama lebih kurang 33 menit. Nah, kita saat ini sudah mencapai di penghujung acara, yaitu yang terakhir, aku pengen tahu nih Mbak Giska, sebuah pesan untuk teman-teman yang kira-kira sekarang sedang dalam proses membangun personal branding, atau sedang mencari cara gimana sih merancang personal branding. Kira-kira pesan Mbak Giska apa sih untuk mereka? Pokoknya just be yourself. Maksudnya gini, personal branding adalah gimana kamu merepresentasikan diri kamu. So pertama, sebelum kamu merepresentasikan sesuatu, kamu harus tahu dulu dong apa yang kamu mau presentasikan. Jadi jangan sampai kamu berpura-pura jadi orang lain. Jadi pertama-tama kamu harus cari tahu dulu kamu tuh mau apa. Dan kayak kamu mau dilihat sebagai apa. Jangan sampai kamu membrandingkan orang lain dan kamu jadi capek gitu akhirnya. Kayak, aduh sebenarnya gue nggak kayak gini nih, tapi gue mau dilihat kayak gini doang gitu. Kayak jangan sampai kayak gitu. Personal branding adalah diri kamu yang kamu elevate lagi, diri kamu yang kamu packaging lagi, diri kamu yang kamu representasikan dengan baik. So, pertama-tama cari tahu dulu apa sih yang kamu mau. Cari tahu dulu kamu tuh kayak gimana sih orangnya. Dan baru deh kedua, kamu bikin personal branding. Karena tanpa kamu tahu diri kamu nggak akan bisa branding diri kamu sendiri. Dan after kamu udah tahu nih, brandinglah diri kamu dengan bijak. Nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu over. Apa bedanya berlebihan sama over? Sama. Ya, pokoknya nggak usah dibuat-buat, tetap lakuin dengan cantik, lakuin dengan strategis, karena aku percaya semua orang punya perannya masing-masing kayak kamu bilang tadi. Dan dengan kamu jadi diri kamu sendiri, kamu pasti bisa kok tetap berpengaruh di masyarakat ini. Oke, super sekali dari Mbak Giska. Jadi intinya adalah know yourself atau kenali diri kalian sendiri dulu. Lalu jangan berlebihan, tetap on your track.
dalam hal yang kamu bisa kerjakan. Dan yang paling penting, be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Karena berlomba dalam hal yang bukan passionmu itu adalah sesuatu yang melelahkan. Oke. Terima kasih Mbak Giska atas kesediaannya untuk hadir pada episode pertama dari podcast Cinde pada hari ini. Terima kasih Mbak Giska. Oke. Thank you. Thank you Mbak Giska. Thank you Pak Hani. Nah, sebelum kita tutup, kita ada jargon nih dari podcast Cinde. Nah, karena ini yang pertama kali, aku mau menyebutkan, jadi seperti ini jargonnya teman-teman. Terima kasih karena sudah mau mendengar podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Giska. Dan tetaplah hadir pada podcast-podcast Cinde selanjutnya. Cinde untuk kamu, Cinde untuk kita, Cinde, create, innovate, dedicate. Terima kasih. Bye-bye. Thank you for listening to our podcast. Don't forget to follow our social media and see you on the next podcast.